Oke, selamat malam Sobat Frasa Media. Selamat datang kembali, welcome back di sesi menjelang hari Senin. Hari ini bersama Frasa Media. Dari Sobat Frasa yang udah pantengin Instastory Frasa Media pasti tahu nih malam ini kita akan membahas apa. Jadi malam ini kita akan ngobrol santai-santai ya dengan salah satu narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk gabung di kelas kita, bukan kelas ya, mungkin sharing station menjelang Senin, yaitu nanti ada Kak Restu Nurwahyudin gitu. Oke, sebelumnya kita akan undang dulu rekan saya di Frasa Media ya. Ada Kang Kamil. Oke, dan kita undang juga. Nah, halo Kang Kamil. Halo Teh Nenden, apa kabar? Baik, baik, baik. Ini aku lagi undang Kang Restunya ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Udah ada. Halo, Halo. selamat malam Kang Restu. Jadi di menjelang Senin ini kita adakan untuk sharing, berbagi gitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada Kang Restu. Kang Restu ini penulis keren gitu ya. Nah, kita pengen tahu gimana nih cerita dari Kang Restu gitu dalam hal menulis gitu, Kang. Wih. Katanya Kang Restu ini kan tulisannya sudah dimuat di berbagai media gitu kan. Nah, bagaimana sih bisa berbagi ke kita gitu sama yang nonton semua, gimana kiat-kiat Akang dalam menulis gitu? Ya, latar belakang menulis itu terbangunnya di kampus ya, Mil ya. Kalau saya begitu. Ketika SMA itu baru sebatas membaca gitu. Jadi, sorry, kalau waktu kecil itu saya sukanya ini, Mil, suka membeli majalah-majalah bekas di Cibenying. Beli majalah, ini ada Kanenen juga ya. Ya, Kanenen, saya suka membeli majalah bola ya, dan juga majalah bobo gitu di Cibenying, majalah bekas. Nah, saya suka baca gitu, suka sekali membaca majalah-majalah tersebut. Sampai ke SMA juga saya suka baca majalah-majalah bekas gitu ya. Kalau majalah baru jarang sekali, soalnya tidak terbeli. Nulisnya saya kalau di media massa awalnya dari surat membaca gitu ya, belajar dari sana, belajar memberanikan diri. Kemudian setelah terbiasa saya mulai berani menulis artikel dan esai gitu, Mel, di media cetak ya, kayak gitu. Itu awalnya menulis itu dari kegelisahan atau dari mana, Kang? Awalnya berangkatnya? Oh, saya Dari- ini nih. Atau Ya. karena sering baca, dari banyaknya baca buku terus terinspirasi buat nulis atau kayak gimana? Pertama sih memang dari kegelisahan itu ya, Mel ya, yang paling terasakan gitu. Saya suka menulis itu awalnya random gitu ya, tentang lingkungan, tentang ekonomi gitu ya, kemudian tentang pendidikan. Tapi lama kelamaan saya mengarahnya ke tulisan-tulisan pendidikan gitu, Mil. Awalnya ini kok kita ada yang salah begitu ya dengan kondisi sekitar kita gitu ya. Nah, menulis ini sebenarnya menariknya itu jadi seperti katarsis gitu ya. Katarsis Jadi apa, Kang? pelepasan emosi, Mil. Kadang kalau kita itu mengharapkan sebuah dunia yang ideal gitu ya, kalau di kenyataan gitu. Misalnya saya pingin punya sekolah yang gratis buat masyarakat yang tidak mampu begitu ya. Saya pingin membuat dunia yang penuh dengan ruang-ruang kreatif, tapi pada kenyataannya itu tidak hadir gitu ya di depan kita gitu. Nah, dengan menulis itu kita seperti berimajinasi, kita bisa mengungkapkan imajinasi kita gitu ya. Dan kita kalau pikiran tuh kalau terus disimpan di dalam tubuh itu jadi
penyakit jatuhnya ya. Makanya terus dilampiaskan ya. Jadi lewat tulisan itu Mil, jadi semacam terapi lah begitu ya. Saya nulis surat pembaca dulu Mil, surat pembaca dulu ya. Itu waktu surat pembaca itu tentang jalan di dekat rumah saya ya di Lembang ya. Waktu itu di Lembang itu jalannya sudah sekian tahun itu tidak diperbaiki gitu ya. Kemudian saya berani menulis ya di surat pembaca awalnya di sana gitu ya. Dan dimuat gitu ya. Walaupun surat pembaca dulu sangat prestis gitu. Pertama kali saya dibuat itu. Nah, yang menarik di sana itu dapat ini ada respon gitu dari pemerintah setempat gitu ya. Mungkin karena ini cita positifnya jadi terganggu gitu ya. Akhirnya ada pihak inilah desa gitu ya menghubungi saya, itu nomornya juga saya nggak tahu bisa tiba-tiba tahu gitu ya. Orang itu ada gaya selingkung gitu ya. Jadi ada timnya masing-masing atau kayak gimana sih kalau Kang Restu gitu? Jadi yang pertama itu sih benar Mil, yang kita itu menganalisis dulu ya medianya gitu. Medianya. Ketika saya mau mengirimkan tulisan ke media gitu ya, baik media cetak atau media digital itu saya mencoba untuk analisis dulu nih passionnya seperti apa gitu di media tersebut. Misalnya kalau di surat kabar pikiran rakyat itu lebih kepada lokalitas Jawa Barat gitu ya. Kemudian Kompas gitu juga punya gaya bahasa tersendiri, juga Republika begitu yang cenderung kepada religi begitu. Nah biasanya kita coba baca dulu saja 2 minggu lah ya kalau ini ya, kita coba mengikuti ini, ternyata kayak gini passionnya, kemudian arah tulisannya gitu ya. Kita kalau sudah membiasakan membaca, kita sudah tahu gitu arah media dari masing-masing media begitu, arah tulisan dari masing-masing media gitu. Dan juga kawan-kawan buat yang menyaksikan, jadi Kang Restu ini juga salah satu inspirator saya gitu. Saya terinspirasi dari Kang Ketus. Kita kuliah di kampus yang sama di UPI Bandung. Iya. Terinspirasi dari Kang Restu itu, hampir tiap minggu tulisannya dimuat di media gitu. Yeah. Nah, saya terus berkonsultasi, nanya-nanya gimana gitu. Kang, saya pengen nulis, awalnya tuh kayak gitu. Pengen nulis, mana tulisannya? Kata Kang Restu gitu. Kamu kalau mau nulis, diskusi, ya nulis dulu biar kita enak diskusinya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya ya nulis aja dulu gitu. Nulis aja, benar-benar. Sampai dimuat kan ya Mil, waktu itu dimuat kan ya Mil. Waduh, dimuat kan. Iya. Emang keren sekali Kang Restu ini. Selain buat dirinya sendiri, juga buat orang lain juga gitu. Keren. Ya gimana Nenden nih, waduh nih kan Nenden nih, Nenden. Oke, aduh maaf nih tadi nge-lag lagi nih. Sampai bingung nih, jadi ini kok ngajak ribut gitu ya. Iya. Jadi gajah betul. Tadi sebenarnya aku menangkap pas Kang Restu menjelaskan kalau menulis itu sebuah pelepasan emosi gitu ya. Iya, Lewat menulis juga bisa dengan seluas-luasnya membuka imajinasi juga gitu ya. Yes. Dan tadi Kang udah bilang nih kalau Kang Restu ini waktu zaman kuliah hampir setiap minggu tulisannya dimuat di berbagai media massa. Ini aku sebenarnya sambil sedikit curhat juga nih Kang. Aku suka juga nulis ini di media massa gitu. Yeah. Dan memang aku tidak sehebat Kang Restu gitu. Mungkin dalam sebulan kali dimuat gitu, yang 3-nya gagal gitu ya. Nah mungkin nih dari Kang Restu ada nggak sih tips dan trik gitu, gimana sih caranya biar tiap minggu tuh tulisan yang kita buat tuh masuk gitu dan dimuat di media massa, selain terlepas dari tadi ya Kang Restu kan bilang setiap media massa punya karakteristiknya sendiri gitu, maksudnya cerita sendiri.
selain kita menyesuaikan dengan ciri khas mereka, ada nggak sih tips dan lain gitu. Jadi biar kita tuh semangat. Ini kan misalnya nih aku dalam sebulan, minggu ke-1 gagal di muat, minggu kedua gagal di muat, minggu ketiga gagal juga. Gitu. Semangat tuh gitu. Baru nih di minggu keempat akhirnya dimuat ya. Nah gimana sih biar dari awal tuh bisa dimuat kayak gitu? Gimana sih tips and triknya dong Kang gitu? Iya, iya, Dan kalau misalnya tipsnya itu yang pertama dari kalau kualitas sudah pasti begitu ya. Jangan langsung mengirimkan, tapi kita tadi dianalisis dulu gitu, menyesuaikan dengan medianya, kemudian pastikan itu secara penulisan teknisnya itu sudah baik gitu ya dalam tulisan kita gitu. Kadang bagi penulis perintis perintis pemula ya. Jadi biasanya ingin terburu-buru gitu, wah ingin berhasil dibuat gitu ya, saya kirimkan mau karya sendiri, yang paling parah itu dia kopas dari karya orang lain gitu ya, waktu berbahaya sekali gitu. Nah itu pastikan dulu tulisan kita itu sudah oke lah, menurut kita ini udah layak untuk dikirimkan gitu ya. Nah yang keduanya itu kalau saya itu yang paling ampuh itu waktu pengiriman juga itu sangat berpengaruh, Nende dan juga Kamil ya. Biasanya saya mengirimkannya itu pukul 10 pagi gitu ya. 10 pagi ke email redaktur gitu ya. Karena kalau sharing dengan teman-teman saya yang bekerja di redaksi itu kebanyakan kan mereka bekerjanya itu membuka email itu pagi gitu ya, jam 8 sampai jam 11-an lah dia buka email, yang mengirimkannya bukan hanya kita saja gitu. Tapi juga banyak gitu ya Nenek ya. Nah itulah menarik, jadi kayak tantangan, udah kayak lomba nih gitu ya, dibuat di koran gitu ya, dibuat di media massa gitu, prestis. Nah jam 10 pagi dan kita teknisnya mengirim email begitu ya, dan juga identitas kita, dan pastikan tulisan yang kita tulis itu harus berhubungan dengan latar belakang kita begitu, Nendin dan juga Kamil ya. Misalnya kalau ya misalnya background kita itu misalnya sebagai orang yang aktif di dalam komunitas seni begitu ya. Nah, kemudian menulis artikel tentang ekonomi begitu ya. Ekonomi secara umum itu memang ya agak sedikit aneh begitu, kecuali kalau ekonominya dihubungkan dengan seni begitu ya, anggaran kesenian begitu ya. Kalau misalnya karena background saya pendidikan, guru, berarti saya menulisnya itu tentang pendidikan. Nah biasanya media massa itu akan melihat latar belakang kita begitu ya. Misalnya kami yang menulis tentang pendidikan, pasti redaktur juga akan cek nama penulisnya gitu di Google gitu. Oh ini orangnya, oh bener nih dia latar belakangnya adalah background pendidikan gitu ya. Jadi rekam jejak pasti akan melihat rekam jejak gitu. Seperti itu Nenden. Oke. Berarti cross check terhadap tulisan dulu gitu ya, dianalisis ulang, terus timing pengirimannya juga harus pas gitu ya, jangan nyampe malam-malam saat redakturnya udah tidur gitu ya, tiba-tiba nanti pagi-pagi pas dicek emailnya udah kelelep gitu ya ke bawah mungkin. Harus pas gitu ya. Yang paling penting latar belakang kita dengan tema yang mau kita tulis juga harus mungkin gitu ya kan ya. Betul. Dan mungkin itu tambahan lagi ini momentum Nenden tadi berhubungan dengan waktu. Misalnya kalau kita mau menuliskan tentang pendidikan, berarti momentumnya bisa di hari pendidikan gitu ya, hari guru, atau yang berhubungan dengan tokoh-tokoh pendidikan, hari kelahiran tokoh-tokoh pendidikan gitu. Nah itu momentum-momentum itu sangat membantu. Nah kita misalnya mau mengirimkan tulisan tentang kesehatan untuk hari kesehatan gitu ya. Nah pastikan mengirimkannya itu 3 hari sebelum hari besar tersebut begitu, agar si
redakturnya, wah ini cocok banget nih buat 3 hari ke depan, wah pasti dimuat seperti itu.